Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis kajian kita di dalam membahas al-usulus tsalatsah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita sampai di dalam pembahasan al-aslu tsani, pokok landasan yang kedua daripada al-usul ats-tsalatsah, pokok landasan, tiga pokok landasan. Dikatakan oleh muallifu rahimahullahu taala, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillati wa huwal istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa huwa thalathu maratibin au maratiba al-islamu wal imanu wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan fa arkanul islamu khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala sebagaimana di dalam halaman nomor 28, pokok yang kedua, yakni pokok landasan yang kedua, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Agama Islam adalah agama Islam dalam pengertian tersebut mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya. Tingkatan yang pertama Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat, persaksian la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan suci Ramadan, dan haji ke Baitullah al-Haram. Di sini dikatakan di dalam footnote nomor 1,
Penulis rahimahullah pada pembahasan ini akan menjelaskan pokok yang kedua, yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Dan beliau memulai dengan pengertian al-Islam. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Di sini kita masuk di dalam pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah pengetahuan tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini patut kita garis bawahi, bahwa yang dimaksud oleh muallif sebagai pokok landasan di dalam agama Islam yang kedua yaitu mengetahui tentang agama Allah, yaitu agama Islam. Dan pengetahuan ini didasarkan bukan atas sangkaan, akan tetapi didasarkan atas dalil-dalilnya. Dan dalil yang dimaksud adalah segala apa yang bersumberkan daripada kalamullah Al-Quran atau sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya sumber pengetahuan kita yang pokok di dalam agama Islam hanyalah bersumber pada dua ini, yaitu pada kalamullah Al-Quran wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan ijma' dan bagaimana dengan qiyas? Ijma' pun kembali landasannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena tidak ada ijma' yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula qiyas, karena qiyas itu adalah mencocokkan hukum yang sudah tetap di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesuatu yang ada, yang sesuatu itu memiliki illah yang sama seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu ijma' dan qiyas hakikatnya semua pendalilannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dalil yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pengetahuan agama Islam dengan dalil-dalil, yakni tidak sekedar mengetahui begitu saja, tapi mengerti tentang rujukannya, yaitu rujukannya kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Dan inilah yang selalu diserukan oleh setiap orang yang beragama dengan agama yang hak. Makanya tidak kita dapati daripada para a'immah di dalam madzhabul arba'ah kecuali mereka orang-orang yang menyeru kepada hal ini, sampai mereka menolak keras seseorang berhujjah dengan perkataannya atau mengambil dengan perkataannya. Maka hampir semuanya mengatakan la yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina hatta ya'lama min aina akhadna. Tidak halal bagi seseorang mengambil dengan perkataan kami sampai ia harus mengetahui dari mana kami mengambil perkataan itu. Maka ini menunjukkan bahwa para imam secara keseluruhan mengajarkan kepada kita agama bil adillah, mengajarkan dengan dalil. Akan tetapi adanya manusia-manusia yang tidak ingin repot untuk berpikir,
yang tidak ingin susah payah di dalam memahami, dan mereka begitu percaya kepada orang yang mereka percayai sehingga mereka meninggalkan proses, dan mereka kemudian lebih memilih kepada pasrah secara bongkoan, ini totalitas apa katanya. Maka inilah yang kemudian mengabaikan adillah, mengabaikan dalil, yang kemudian menjadikan kekacauan-kekacauan di dalam agama. Tapi seandainya semua orang di dalam agama Islam kembali kepada dalil, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasulullah dan yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka niscaya mereka akan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, dan mereka akan mendapatkan persatuan di dalam agama. Maka inilah yakni pengetahuan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang makna al-Islam. Apakah makna Islam itu sesungguhnya? Al-Islam maknanya secara bahasa, Islam itu adalah al-istislam. Makna Islam secara bahasa apa? Al-istislam. Al-istislam itu berserah diri. Orang yang menyerah, aslama, itu orang yang menyerah. Sudah nyerah, sudah. Bagaimana orang nyerah itu? Ya, orang nyerah artinya dia akan mengikuti apa saja. Iya kan? Ini secara bahasa. Secara istilah, al-Islam al-istislamu lillah. Yang dimaksud orang itu Islam adalah orang yang menyerah kepada Allah. Orang yang menyerah kepada Allah, yakni sudah saya nyerah kepada Allah, tidak ingin memberontak kepada Allah, tidak ingin menentang Allah, tapi memasrahkan dirinya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan 3 perkara. Islam itu direalisasikan dengan 3 perkara secara istilah. Dengan apa? Penyerahan diri kita kepada Allah bitauhid, dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda nyerah kepada Allah, artinya Anda mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan. Maka penyerahan diri kepada Allah itu dilakukan dengan apa? Dengan mengakui bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, bitauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, penyerahan diri itu ditandai dengan apa? Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ditandai dengan ketundukan kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, dengan pengakuan Allah satu-satunya zat yang patut disembah. Yang kedua, dengan ketundukan kepada Allah dengan cara mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Yang ketiga, dengan cara berlepas diri, membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan, yakni perkara-perkara yang menyebabkan kita jatuh ke dalam kesyirikan, kita berupaya untuk melepaskan
diri daripadanya, wa ahlihi, dan berlepas diri daripada penganut kesyirikan. Orang-orang yang beragama dengan agama kesyirikan, inilah yang disebut dengan keislaman. Orang Islam itu adalah orang yang bertauhid, orang yang tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan, dan orang yang melepaskan dirinya dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan dan pecinta kesyirikan. Maka ada kebencian di dalam dirinya terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu yang dinamakan Islam. Itulah yang disebut dengan Islam secara istilah. Maka dikatakan oleh muallif, Islam dengan makna seperti ini, penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, penyerahan diri kepada Allah dengan penuh ketundukan kepada Allah dengan cara ketaatan kepadanya, dan menjauhi atau membebaskan diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dengan makna seperti ini ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Yakni tiga tingkatan ini, tiga tingkatan di dalam bentuk penyerahan diri kepada Allah. Makanya tiga tingkatan itu adalah Islam. Tingkatan yang pertama Islam. Dia mempunyai rukun-rukun yang sesungguhnya apabila kita lihat Islam itu adalah penyerahan diri secara zahir. Kemudian al-iman, tingkatan yang kedua apa? Al-iman, itu adalah penyerahan diri secara batin. Kemudian yang ketiga al-ihsan, itu adalah bentuk penyerahan diri yang paling maksimal, yaitu bagaimana bukan hanya penyerahan diri secara zahir, tapi penyerahan diri secara batin, mewujudkan yang batin itu seakan-akan sesuatu yang zahir, bisa menghadirkan sehingga dia akan merasakan selalu sesuatu yang sebenarnya batin menjadi selalu zahir, nampak. Itulah yang dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Allah itu bisa dilihat tidak? Tidak bisa. Tapi orang yang ihsan bisa mewujudkan sesuatu yang tidak ia lihat menjadi nyata di dalam kenyataan. Ka'annaka tarah, engkau seakan-akan melihatnya. Wa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka ia merasakan kehadiran Allah di dalam melihat apa yang ia lakukan. Maka inilah nanti kita akan bahas pada kesempatannya. Kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas tentang al-Islam, tentang tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Seperti yang kita telah sebutkan, al-Islam itu adalah penyerahan secara zahir. Karena yang dimaksud dengan rukun Islam seperti yang dikatakan, yaitu syahadat la ilaha illallah. Apa artinya syahadat? Qaulu syahadat la ilaha illallah, yakni bersaksi, al-iqrar, mengatakan. Maka secara zahir ketika orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, ia telah masuk Islam, telah menunjukkan secara zahir dia berserah diri kepada Allah. Kemudian secara amalan ia menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, dan menunaikan haji. Maka ini yang dimaksud dengan rukun Islam. Makanya dikatakan di sini tingkatan keislaman itu Islam, iman, ihsan, dan rukun Islam ada 5.
maka kita akan bahas sekarang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Secara umum, ketika orang itu mengucapkan syahadat, baik orang itu sudah memahami secara detail makna syahadat atau belum memahami, maka dia sudah bisa diterima sebagai orang Islam. Cukup dengan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akan tetapi dasar di dalam pemahaman kita tentang pengetahuan Islam harus dengan dalil. Maka dalil itulah yang mengharuskan kita kemudian menjadi lebih faham, lebih mengerti tentang makna daripada syahadat. Makanya di sini kita diharuskan untuk mempelajari Islam itu dengan dalil. Karena dengan dalil itulah menimbulkan rasa keyakinan yang lebih kuat. Makanya kita akan membahas makna syahadat. Syahadat tidak akan sempurna kecuali apabila dipenuhi rukun-rukunnya atau syarat-syarat syahadat. Di antara rukun syahadat, orang atau rukun atau syahadat, bukan rukun, yakni syarat syahadat itu dikatakan ada 3, atau rukunnya, ya rukun syahadat itu dikatakan ada 3. Kalau salah satu tidak dipenuhi rukun syahadat ini, maka tidak sah. Apa itu? Syahadat itu dikatakan adalah qaulu bil al-i'tiqadu bil jinan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Itu namanya syahadat. Syahadat itu adalah keyakinan dengan hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Maka orang yang bersaksi, pertama kali yang harus ia miliki sebelum ia bersaksi adalah keyakinan. Maka kalau orang bersaksi tapi tidak yakin, bersaksi tapi tidak yakin, diterima persaksiannya? Mungkin di hadapan manusia diterima, tapi di hadapan Allah tidak. Di hadapan Allah tidak. Karena bersaksi itu adalah membenarkan sesuatu yang benar. Iya kan? Dari mana seseorang bisa membenarkan kalau dia tidak tahu? Coba, saya di sini tidak tahu yang namanya di sini, yang hadir di sini ada yang namanya misalnya Suparno misalnya. Saya tidak tahu yang namanya Suparno. Kemudian saya disuruh bersaksi. Suparno hadir di sini atau tidak? Coba bersaksilah bahwasanya Suparno hadir di sini. Saya akan bertanya, saya kalau tidak tahu yang namanya Suparno, tidak mungkin saya bersaksi. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Kecuali saya tahu dulu siapa itu Suparno, kemudian saya lihat di sini ada, baru kemudian saya mengatakan saya bersaksi Suparno hadir di sini. Maka dari itu di sini syahadat itu harus didahului oleh keyakinan. Dan sesuatu yang dapat membuat orang yakin itu adalah ilmu. Maka dari itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga di sini mengharuskan orang itu memiliki ilmu, yakin, baru bersaksi.
Keyakinan yang persaksian yang tidak ada keyakinan tidak bisa diterima. Itu seperti keyakinannya persaksian orang munafik. Seperti orang munafik. Allah mengatakan dalam surat Al-Munafikun, gimana? Wa id ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh innal munafiqina lakadzibun. Ya. Allah mengatakan ketika datang orang-orang munafik kepadamu ya Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi. Kami bersaksi. Nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau, nasyhadu annaka innaka la rasulullah, engkau adalah benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui engkau adalah Rasulnya. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Coba secara perkataan orang munafik mengatakan nasyhadu, kami bersaksi. Ini adalah penekanan, karena kalimat syahadat itu adalah seperti sumpah. Innaka, inna itu juga huruf taukid yang berguna untuk memberi penekanan. La Rasulullah, lam di sini disebut lam muzahlaqah yang fungsinya juga untuk menetapkan, memberikan penekanan. Dia seperti sumpah. Jadi biasanya sumpah itu diiringi dengan lam ini yang disebut dengan lam muzahlaqah. Artinya lam yang memberikan penekanan. Ada berapa penekanan? 3 penekanan. Nashhadu innaka la rasulullah, sudah mempersaksikan. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah mengetahui engkau adalah rasulnya. Kemudian Allah mendustakan orang munafik, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang yang berdusta. Kenapa dikatakan dusta oleh Allah? Karena mereka mengatakan apa yang tidak mereka yakini. Mereka bersaksi, tapi ketika saksi itu tidak ada keyakinan, maka saksi itu ditolak apa tidak? Ditolak. Allah dustakan. Innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar berdusta. Berdusta di dalam perkataan, berdusta di dalam persaksiannya. Maka orang yang bersaksi tanpa ilmu, tanpa keyakinan, persaksiannya ditolak oleh Allah. Makanya Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran sedang mereka dalam keadaan mengetahui. Kalau orang tidak mengetahui, tidak bisa diterima. Orang tidak punya keyakinan, bersaksi tidak bisa diterima keyakinannya atau persaksiannya. Yang kedua, rukunnya adalah al-iqrar bil lisan. Harus ada ikrar, perkataan dengan lisan. Orang bersaksi di dalam hati, bukan bersaksi. Namanya bersaksi berani ngomong, berani bicara, berani menyuarakan. Makanya kalau orang tidak berani menyuarakan la ilaha illallah, dia bukan orang Islam. Orang Islam orang yang berani menyuarakan la ilaha illallah, mengatakan paling tidak ketika ia masuk Islam dia telah menyerukan hal itu, mengatakan la ilaha illallah. Sebab tidak mungkin orang dikatakan bersaksi sampai ia berkata. Makanya amalan yang menunjukkan tentang, sudah tidak cukupkah amalan yang menunjukkan saya sudah membela, saya sudah ini, saya sudah itu dan lain sebagainya, yang memberikan pemahaman bahwasanya saya membenarkan? Tidak cukup. Sampai ada pengucapan dengan lisan. Makanya kalau kita lihat
seperti Abu Thalib, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam banyak perkataan beliau secara secara tidak langsung beliau seakan memberikan isyarat bahwasanya beliau itu sebenarnya condong kepada agamanya Rasulullah. Yani dia mengatakan sungguhnya tidak ada agama yang lebih benar kecuali agamanya Muhammad, secara yakni tidak langsung. Secara perbuatan kehidupannya dipertaruhkan untuk membela agama Rasul. Kekurangan dia cuma satu kalimat saja. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Menjelang kematiannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Satu kali saja engkau katakan la ilaha illallah. Engkau ini langkahnya cuma tinggal satu langkah, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Selesai sudah. Habis itu engkau orang Islam, aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pamanku telah masuk Islam. Seperti itu. Nah, akibatnya punya teman yang jelek. Temannya Abu Lahab, Abu Jahal. Dan siapa? Umayyah bin Khalaf di sampingnya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dari agamanya Nabi Abdul Muttalib? Nabi mengulang lagi, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia mengucapkan lagi, kalau kau ucapkan itu berarti engkau benci kepada agama bapakmu. Nabi mengulangi lagi, dia mengulangi lagi, berarti engkau benci sama agama bapakmu. Maka terakhir yang dikatakan, dia mengatakan, aku ada di atas agama Abdul Muttalib, kemudian meninggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih karena paman yang selama ini membela, mempertaruhkan kehidupannya, bahkan mempertaruhkan Bani Hashim keseluruhannya demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk Islam. Itu yang dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Maka disitulah kita memahami bahwa walaupun secara amalan, secara tidak langsung kayaknya membenarkan, tapi masih harus ada sesuatu yang pasti, yang jelas mengatakan dengan sharih dia telah bersyahadat. Makanya rukun yang kedua adalah qaulu bil lisan, berkata dengan lisan. Yang ketiga, al amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, yakni mengamalkan konsekuensi daripada persaksian. Walaupun orang itu secara keyakinan sudah meyakini, secara ucapan sudah mengucapkan, tapi ketika amalannya tidak sesuai, bertolak belakang dengan apa yang disaksikan, maka tidak bisa diterima. Contohnya apa? Contohnya adalah iblis. Iblis alaihi la'natullah. Coba kita tanya, iblis percaya enggak tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah? Hah? Sangat percaya. Sangat percaya. Bahkan iblis percaya dengan kekuasaan Allah. Sangat percaya. Kita semua mungkin kalah di dalam keyakinannya. Kita semua kalah di dalam keyakinan. Karena apa? Iblis melihat keagungan dan kebesaran Allah. Iblis melihat bagaimana Allah menciptakan Adam. Dan iblis pernah duduk di majelis Allah yang maha tinggi. Iya kan? Dia tahu semuanya.
Sekarang iblis berikrar tidak Allah itu Tuhannya? Berikrar. Berkali-kali ia menyuruh Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku. Kenapa dia minta ditunda azabnya? Karena ia percaya neraka apa tidak? Percaya. Kenapa dia minta ditunda kepada Allah? Karena yang mampu nunda itu adalah Allah. Dia percaya semuanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin seyakin-yakinnya. Dia yakin seyakin-yakinnya, percaya percayanya, dan mengakui hal itu ditunjukkan dengan perkataannya. Tapi semua amalannya bertolak belakang dengan yang ia ketahui, yang ia percayai. Seakan ia tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka ia dikatakan sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena batrul haq, menolak kebenaran, tidak mau mengamalkan kebenaran yang telah ia akui, yang telah ia persaksikan, tidak mau mengamalkan. Wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia. Dia merasa dirinya lebih mulia, dia merasa lebih tinggi, dan dia menganggap Adam lebih rendah, manusia lebih rendah daripada dirinya. Maka fafasaqa an amri rabbih wa kana minal kafirin. Keluarlah dia dari perintah Tuhannya dan jadilah ia dari orang-orang yang kafir. Itu adalah iblis alaihi laknatullah. Makanya ketika seseorang sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, berikrar tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, kemudian nyembah kuburan, berdoa kepada kuburan, diterima itunya lah, menjadi musyrik. Dia membatalkan seluruhnya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tawassul. Tidak boleh. Itulah yang dikatakan dahulu oleh orang-orang musyrikun di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini syahadat itu harus ada tiga ini. Makanya inilah pengamalan yang harus diterapkan. Makanya dikatakan di sini di dalam dalil-dalilnya, dikatakan dalam bahasa Arabnya, fadalilu syahadah qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah, musbital ibadah lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatih kama annahu la syarika lahu fi mulkih. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bura'a'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa qawlihi qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dikatakan di sini, dan adapun dalilnya syahadat la ilaha illallah, firman Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain Dia, dengan senantiasa menegakkan keadilan. Juga menyatakan yang demikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu.
tiada sesembahan yang hak selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Syahadat ini mengandung dua unsur, meniadakan dan menetapkan. La ilaha adalah meniadakan segala sesembahan selain Allah. Illallah adalah menetapkan bahwa ibadah penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang tiada sekutu baginya dalam peribadatan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Tafsir makna syahadat la tersebut diperjelas oleh Allah oleh firman Allah Ta'ala, wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku menyatakan lepas diri dari segala yang kamu sembah kecuali Tuhan yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan petunjuk. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka senantiasa kembali kepada tauhid. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kamu kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu hendaknya kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, serta janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah sebagaimana dikatakan di sini penulis rahimahullah menyebutkan dalil persaksian la ilaha illallah disertai dengan penjelasan maknanya. Adapun makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam persaksian kalimat syahadat ini terkandung di dalamnya penafian dan isbat. yakni dalil yang ada di sini ini adalah syahadat bahwasanya Allah sendiri bersaksi, mempersaksikan tentang dirinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Demikian juga para malaikat dan demikian juga para ulama. Dikatakan di sini siapa yang bersaksi? Allah yang Maha Tahu. Malaikat mengetahui juga apa tidak? Mengetahui. Wa ulul ilmi, dan para ulama. Makanya saksi itu harus didasarkan atas ilmu, pengetahuan. Kita tidak bisa bersaksi apapun. Kejadian, siapa yang menjadi saksi di dalam suatu kejadian kecelakaan? Orang yang tahu, yang melihat, iya kan? Yang melihat. Di sini kita bersaksi tentang la ilaha illallah, persaksian kita persaksian ahli ilmu. Ya, ini namanya saksi apa? Saksi ahli. Kita tidak melihat Allah, tapi kita tahu dari pengetahuan kita bahwasanya memang Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta dan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Makanya persaksian kita itu persaksian apa? Saksian ahli. Makanya yang bersaksi di sana adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi bersaksinya sebagai saksi apa? Saksi ahli. Sebagai saksi ahli. Karena kita memang secara ilmu, karena kita memang tidak melihat Allah secara ilmu, makanya inilah pengetahuan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini di dalam
yang kita persaksikan yaitu la ilaha illallah, tauhid, kita itu mempersaksikan apa? Maka kita harus paham. Tadi syaratnya persaksian, rukunnya persaksian kita telah mengetahui. Sekarang kita mengetahui apa sesungguhnya yang kita persaksikan. Yang kita persaksikan adalah la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid tidak akan bisa terwujud kecuali hanya dengan dua syarat, dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafyul am, rukun yang kedua adalah isbatul khas. Orang tidak bisa mentauhidkan kecuali dengan ini. Maka dari itu kita pun juga tidak bisa bertauhid kecuali dengan cara itu. Meniadakan secara umum dan menetapkan secara khusus. Makanya di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun nafyul am dan rukun isbatul khas. Kita mengatakan la ilaha artinya menafikan semua bentuk sesembahan yang disembah dari selain Allah. Semua sesembahan tidak ada. Di dunia ini tidak ada sesembahan. Kemudian kita tetapkan satu saja, illallah, kecuali Allah. Dinafikan secara total seluruhnya dan ditetapkan secara khusus satu-satunya. Itu yang disebut dengan tauhid. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tanpa melakukan itu kita tidak bisa mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu dikatakan di sini, dikatakan bahwasannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala makna tauhid itu di dalam firman Allah taala yang ada di dalam kisahnya Nabiullah Ibrahim, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengatakan innani bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Maka ini makna la ilaha illallah, yakni harus berani menyatakan, mengikrarkan, meyakini dan berani menolak segala bentuk sesembahan dari selain Allah dan berani menolak dari orang-orang yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan Allah satu-satunya illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Kafarna bikum, aku mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawat ila wal baghdha, dan muncullah di antara kita al-adawah, permusuhan diniyah, yakni permusuhan diniyah. Secara keyakinan kami ini bermusuhan, secara keyakinan kami bermusuhan. Kenapa? Karena keyakinan kami bertolak belakang dengan keyakinan kalian. Walaupun tidak mengharuskan kita harus berperang, harus berantem, tidak. Tapi secara keyakinan, secara pemikiran kami dan pemikiran kalian pemikiran yang berbeda. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian, dan muncul permusuhan secara pemikiran. Muncul kebencian, iya, kami tidak menyukai kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berarti kita harus bertindak, melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada landasan kebenarannya. Tapi ini adalah keyakinan. Maka dari itu ini adalah pengamalan yang nyata di dalam makna la ilaha illallah. Demikian pula firman Allah yang tadi disebutkan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kalian dengan kami. Gak ada bedanya sesungguhnya asalnya. Tapi kenapa kalian tidak mau menerima? Karena kalian telah menyimpang dari kalimat yang sawa, kalimat yang lurus, yaitu la ilaha illallah. Maka kalau kita melihat dari ayat-ayat ini dan melihat tafsir daripada ayat-ayat ini, kita melihat jelas bagaimana makna
daripada la ilaha illallah. Kita melihat jelas dan gamblang, itulah pengamalan yang nyata di dalam mengamalkan makna la ilaha illallah. Jadi apalagi yang kita ragukan, itulah makna la ilaha illallah, ditafsirkan ayat dengan ayat. Ditafsirkan ayat dengan ayat. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang mengenai makna Muhammad, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dan perlu kita ingatkan pula di sini, sebagian orang mengartikan makna la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan versi pemahaman orang-orang wahdatul wujud, yakni yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa saja yang dituhankan oleh manusia itu adalah Allah. Maka kalau manusia nuhankan batu, ya batu itu Allah. Kalau manusia itu nyembah sapi, ya sapi itu adalah Allah. Ini adalah wahdatul wujud yang mengatakan Allah itu menyatu dengan segala wujud. Makanya ketika ditanya Allah ada di mana, Allah ada di mana-mana, karena Allah menyatu dengan segala wujud. Maka ini kekufuran yang nyata. Ini kekufuran yang nyata. Maka takutlah kita kepada Allah. Allah itu ba'inun an khalqih. Allah itu terlepas daripada makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tidak ada menyatu dengan semua wujud atau menyatu dengan zat yang orang-orang tertentu seperti yang diyakuni oleh hululiyah, manunggaling kawula Gusti. Itu tidak ada. Tapi Allah berlepas dari makhluknya, dan makna tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini makna yang salah. Makna yang benar harus la ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah. Tuhan hak yang disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.